Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian pada hari ini? Nah, semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat untuk belajar online di rumah. Kali ini jumpa lagi bersama Bu Vika dalam video pembelajaran tema 2 subtema 3 SPDP menyayangi tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Ya, banyak sekali. Yang pertama sebagai sumber makanan, yang kedua sebagai bahan baku membuat bangunan, nah, dan sebagai sumber oksigen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kali ini di subtema 3 pelajaran SPDP kita akan belajar tentang menggambar motif tumbuhan. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias permukaan barang atau memperindah barang. Nah, anak-anak pasti sudah banyak tahu ya, jika kalian biasanya menemukan barang, terutama barang yang kuno seperti keramik, kain batik, kain tenun, perabot dari perak atau kuningan, itu biasanya terdapat hiasan gambar. Nah, itu namanya gambar dekoratif. Gambar dekoratif ini kebanyakan berupa motif hias atau ragam hias. Sudah lama bangsa Indonesia ini mengenal motif-motif hias, anak-anak. Motif hias banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, keramik, dan perabot perak atau kuningan. Jika anak-anak pernah berkunjung ke candi, misalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, nah, pada dinding candi biasanya terdapat ukiran-ukiran yang membentuk gambar dekoratif. Terus jika anak-anak pernah memakai kain batik itu juga menggambar secara dekoratif. Ada juga pada kayu, keramik, dan perabot perak atau kuningan. Di sini Bu Vika mempunyai contoh motif hias pada guci. Jika anak-anak pernah melihat guci yang bergambar-gambar, itu merupakan gambar dekoratif. Lalu ada lagi pada cangkir. Jika anak-anak menemui cangkir yang seperti ini, maka cangkir itu berhias gambar dekoratif. Selanjutnya ada contoh lagi dari hiasan dinding. Nah, cantik sekali ya anak-anak ya. Ini merupakan contoh motif hiasan dinding gambar dekoratif. Selanjutnya yaitu pada hiasan pada pintu. Siapa yang di rumahnya mempunyai pintu yang mirip bentuknya dengan yang ada di gambar? Ayo. Jika ada, maka pintu kalian merupakan contoh motif hias pada gambar dekoratif. Selanjutnya yang paling sering kita temui yaitu pada kain tenun, anak-anak, atau biasanya kain batik. Hampir mirip ya, kain tenun dengan kain batik motifnya, tetapi mempunyai makna yang berbeda-beda tergantung dari asal daerahnya. Jika batik terbuat dari lilin yang biasanya kita bentuk dengan canting, tapi kalau tenun kita bentuknya dari helaian benang, anak-anak. Ya, hebat sekali berarti ya, orang Indonesia itu bisa membuat kain tenun dan kain batik. Selanjutnya yaitu ada pada ukiran kayu. Jika di rumahnya anak-anak biasanya menemui di atas dindingnya ada pada kloster rumah kalian, tempatnya ada di atas.
fungsinya sebagai keluar masuknya udara atau angin. Nah, biar cantik, kita hias dengan gambar dekoratif, ukiran-ukiran dekoratif seperti ini. Selanjutnya anak-anak, ada pada candi yang tadi Bu Vika cerita. Jika kalian pernah berkunjung ke candi, maka tidak hanya batu bata yang tertumpuk, pasti dia mempunyai ukiran atau motif hias yang membentuk gambar dekoratif. Nah, di sini juga ada maknanya. Ada yang berupa tulisan, ada yang berupa gambar. Selanjutnya anak-anak, motif hias pada perabot berupa tiruan bentuk-bentuk di alam sekitar kita. Biasanya lebih sederhana dan distilir. Menstilir bentuk berarti mengubah bentuk menjadi indah tanpa meninggalkan sifat-sifat aslinya. Menstilir juga dapat diterapkan pada benda tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke anak-anak, nah ini ada langkah-langkah cara membuat gambar dekoratif, yaitu yang pertama menentukan ide atau konsep gambar dekoratif. Nah, sebelum anak-anak menggambar, anak-anak harus menentukan ide atau konsepnya terlebih dahulu. Yang ingin digambar apa, seberapa besar, apa bahan-bahan yang diperlukan, alat-alatnya. Jadi harus dikonsep terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu menyiapkan alat dan bahan menggambar dekoratif. Biar nanti tidak kerepotan, alat dan bahannya kita siapkan dulu. Lalu setelah itu membuat dasar gambar dekoratif. Supaya hasilnya maksimal, kita tidak boleh langsung menggambarnya. Asal-asalan akhirnya tidak maksimal. Jadi kita harus membuat dulu dasarnya, lalu membuat motif gambar dekoratif tersebut. Setelah kita gambar dasarnya, kita tentukan apa motifnya, lalu kita buat variasi gambar dekoratif supaya lebih indah pastinya ya. Selanjutnya yang terakhir, kita bisa mewarnai gambar dekoratif supaya lebih menarik dan lebih estetik atau indah. Nah anak-anak, itu tadi adalah paparan video pembelajaran dari Bu Vika mengenai menggambar dekoratif yang akan kita praktekkan hari ini. Di sini Bu Vika sudah menyiapkan tugas, yaitu memilih salah satu gambar yang kamu inginkan. Nah, ada pada LKS kalian halaman 51, bisa dengan gambar binatang, hewan yang kamu sukai. Gambarlah di buku gambar kalian. Lalu kalian bisa mewarnainya sesuai dengan kreasi kalian. Bisa dibuat motif terlebih dahulu, bisa langsung diwarnai. Nah, supaya lebih indah dan lebih terlihat gambar dekoratifnya, kalian bisa mewarnainya menggunakan motif terlebih dahulu lalu diwarnai. Oke anak-anak. Nah, cukup sekian dari Bu Vika. Kurang lebihnya Bu Vika mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan sedikit hari ini bisa bermanfaat. Bu Vika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.